Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia bersama kuasa hukum yang sudah ditunjuk oleh keluarga almarhum Arya Dario Pangayuna. Tadi kuasa hukum telah diterima secara langsung oleh Bapak Menteri Luar Negeri. Dan ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kemlu terhadap pengungkapan kasus yang menimpa staf Kementerian Luar Negeri atas nama Arya Dario Pangayuna. Nah, dalam kesempatan pertemuan tadi, Bapak Menlu menyampaikan ada 4 hal. Ya. Pertama, mendukung tugas dari kuasa hukum untuk dapat mengungkap kasus ini. Dan kedua, Bapak Menteri Luar Negeri kembali menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas peristiwa meninggalnya almarhum Arya Dario Pangayuna. Dan pada saat kejadian, pada saat itu Bapak Menlu memang sedang ada tugas pertemuan ASEAN di Malaysia, dan setelah selesai Bapak Menlu datang langsung ke rumah duka di Yogyakarta untuk menyampaikan secara langsung dan pribadi rasa duka cita yang mendalam dari Bapak Menlu dan seluruh keluarga besar Kemlu terhadap wafatnya almarhum. Kemudian yang ketiga, Bapak Menlu juga menyampaikan mendorong proses penyelidikan dapat dilanjutkan, terutama jika ada informasi baru yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya. Sebagaimana kita pahami, memang pihak Polda belum menutup kasus ini. Jika ada informasi baru, tentu akan didalami oleh pihak Polda Metro Jaya. Dalam konteks tersebut, Kemlu mendukung penuh upaya dari kuasa hukum dan juga upaya penyelidikan dari Polda Metro Jaya, termasuk terakhir memberikan akses kepada pihak Polda untuk melakukan peninjauan ulang terhadap lokasi-lokasi yang ada di gedung Kemlu. Pada hari ini juga kami akan mendampingi pihak kuasa hukum untuk bisa juga melihat secara langsung. Tadi kami sudah mendampingi kuasa hukum untuk melihat ruang kerja dari almarhum di Direktorat Pelindungan WNI, dan kita nanti juga akan antar menuju ke rooftop yang ada di Kemlu. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat yang disampaikan, Bapak Menlu juga perlu menjaga moral dari seluruh staf dari Kementerian Luar Negeri, karena memang ini merupakan peristiwa yang memukul Kementerian Luar Negeri, dan ini bukan merupakan peristiwa pertama yang dialami oleh Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, moral dari seluruh staf Kementerian Luar Negeri perlu dijaga agar mereka dapat melalui masa-masa sulit ini dengan baik, termasuk juga membantu pihak keluarga. Dapat kami sampaikan bahwa dalam konteks penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, sejak awal Kementerian Luar Negeri telah mendukung penuh proses penyelidikan ini dengan memberikan berbagai macam alat bukti dan juga keterangan. Pertama, laptop kantor yang digunakan oleh almarhum, kemudian rekaman CCTV di berbagai macam titik yang ada di kantor Kementerian Luar Negeri, kemudian juga memberikan akses kepada pihak penyidik untuk datang langsung melihat lokasi-lokasi yang ada di gedung PWNI, termasuk rooftop yang ada di gedung utama Kemlu. Dan kemudian juga memberikan keterangan dari rekan kerja almarhum terkait dengan saat-saat terakhir sebelum almarhum ditemukan wafat. Kemudian selain dari proses penyelidikan, Kemlu juga menaruh perhatian khusus terhadap pihak keluarga yang ditinggalkan, karena ini tentunya merupakan pukulan yang sangat berat bagi keluarga. Oleh karena itu, Kemlu bersama keluarga sejak awal dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Pertama, kita berikan pendampingan sejak awal untuk proses dengan pihak kepolisian. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan layanan konseling psikologis oleh profesional psikolog
untuk membantu keluarga, ya, utamanya istri almarhum dan anak-anak ya, dalam menghadapi situasi ini. Secara kepegawaian, hak-hak kepegawaian juga sudah dipenuhi oleh Kementerian Luar Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Dan untuk menjaga moral dari seluruh staf Kemlu, Bapak Menlu juga sudah melakukan town hall meeting secara khusus, mengundang seluruh staf perwakilan, seluruh staf Kementerian Luar Negeri untuk bisa menghadapi bersama, ya, melewati bersama masa-masa sulit ini dengan baik. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, monggo ya, dari kuasa hukum. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda, Pak Dubes. Sekarang udah Dubes ya Pak ya. Ya, terima kasih kami sudah diterima dengan baik oleh Bapak Sugiono, Menteri Luar Negeri, bersama Pak Yuda dan stafnya yang lain, jajarannya. Dan kami sudah mendengarkan langsung tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kami sangat berterima kasih Pak Menlu dalam hal ini sangat mendukung upaya dari tim hukum, tim penasihat hukum keluarga untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan secara komprehensif. Kami sangat berterima kasih. Kemudian kami juga memahami bahwa Kementerian Luar Negeri dalam hal ini sangat terpukul dengan kejadian-kejadian ini. Tentunya ada dua peristiwa. Yang pertama kematian almarhum Arya Daru, yang kedua kematian almarhum Leonardus Purba. Ini membuat Kementerian Luar Negeri juga cukup terpukul, sehingga Kementerian Luar Negeri merasa sangat terbantu dengan kehadiran kami dari pihak penasihat hukum keluarga untuk bisa mengungkap kasus ini dengan baik secara terang benderang bersama pihak kepolisian tentunya. Dan Pak Menteri Luar Negeri juga tadi sudah sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri siap untuk membackup, untuk mendukung upaya pengungkapan kasus ini secara terang benderang. Itu, dan kami sudah melakukan beberapa upaya. Ini langkah yang kami lakukan menjawab surat kami kepada Kementerian Luar Negeri, dan hari ini dijawab surat kami tersebut, dan kami bertemu dengan Menteri Luar Negeri langsung bersama atasan langsung daripada almarhum Arya Daru, Pak Yuda. Dan selanjutnya nanti kami akan meminta jawaban atau waktu yang sudah kami ajukan, baik itu ke Polda Metro Jaya, ke Mabes Polri maupun Mabes TNI, untuk kami adakan suatu kerjasama dalam rangka pengungkapan peristiwa kematian misterius. Saya masih mengatakan ini kematian misterius, karena belum ada kepastian masalah kematian. Bahkan juga dari Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa memang mereka juga masih bingung dengan masalah ini. Oleh karena itu mereka percaya bahwa dengan kehadiran penasihat hukum dapat membantu untuk mengungkap secara jelas kematian misterius ini. Ya, saya kira itu. Kalau dari keluarga sendiri ada deadline yang diberikan nggak sih Pak untuk kasus ini dapat diungkapkan? Dalam satu perkara pidana itu tidak ada deadline, kecuali kadaluarsa satu kasus itu 10 tahun ke atas ya, 13 tahun. Tapi untuk pengungkapan ini itu tidak ada deadline. Yang penting pengungkapan peristiwa kematian misterius ini dapat terungkap secara komprehensif, secara terang benderang, sehingga didapat kepastian, baik kepastian hukum maupun pemenuhan hak asasi manusia daripada keluarga dan almarhum sendiri. Supaya seperti tadi Pak Menlu katakan, ini juga supaya almarhum tenang di atas sana. Ya Pak ya? Ya. Jadi permintaan beliau ini bisa diungkap secara terang benderang supaya almarhum juga tenang dalam peristirahatan beliau. Nah, ini satu kemajuan yang sangat bagus, satu pernyataan yang sangat bagus. Di samping almarhum tenang, keluarga tenang, masyarakat juga tenang. Dan pemerintah juga tenang. Dalam hal ini pihak Kemenlu juga, seluruh karyawan yang ada di Kemenlu itu dapat bekerja dengan lebih baik lagi.
Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Tapi pesan dari pihak keluarga apa Pak? Ini kan sebenarnya sudah diungkap oleh kepolisian seperti itu ya. Nah, ini mungkin ada penyelidikan lagi yang diinginkan dari pihak keluarga? Ya betul, dari pihak keluarga menginginkan ada penyelidikan lanjutan. Ya, penyelidikan lanjutan. Karena ditemui beberapa hal kejanggalan-kejanggalan seperti yang sudah selama ini tersiar di media ya. Beberapa kejanggalan-kejanggalan. Bahkan tadi kami sampaikan juga kepada Pak Menlu, kepada Pak Yuda dan pada staf yang ada tadi, bahwa sempat makam almarhum itu sempat diacak-acak seperti habis dibongkar. Nah, mereka juga cukup kaget karena mereka baru mendengar peristiwa ini juga. Mereka cukup kaget juga. Makanya kami harus menyelidiki lebih lanjut. Nah, yang menyelidiki ini adalah yang mempunyai kompeten adalah pihak penyelidik kepolisian. Kami dari penasihat hukum, walaupun secara undang-undang advokat kami juga penegak hukum, tapi penyelidikan kami serahkan kepada pihak kepolisian, bersama-sama kita melakukan penyelidikan. Saya kira itu. Kalau untuk Kemenlu sendiri tadi sempat dikatakan oleh kuasa hukum yang mengatakan bahwasannya Kemenlu ini juga mendukung untuk menyelidiki kasus kematian misterius ini. Berarti dari Kemenlu sendiri juga tidak yakin dengan statement yang dikeluarkan kepolisian bahwa ADP ini melakukan bunuh diri. Jadi dapat kami sampaikan bahwa yang kita dorong adalah proses penyelidikan untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Kita merujuk kepada pernyataan dari pihak penyelidik bahwa mereka juga akan membuka kesempatan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut jika ada informasi-informasi baru. Jadi tentu kita sangat terbantu nanti dengan kuasa hukum jika nanti ada informasi-informasi baru yang bisa ditindaklanjuti ya untuk dapat mengungkap kasus ini dengan terang-benderang. Ya. Jadi alhamdulillah ya kami tim hukum sudah sepakat dan kami sudah diperkuat oleh beberapa tim hukum lainnya. Ya, di samping saya Nikolaya Perlindo ada Pak Librianto, Pak Dwi Librianto, ada juga Pak Mayor CHK Marwan Iswandi dan ada Herman. Kami akan bekerja keras untuk ini dengan berbagai pihak, baik itu Kemenlu, baik itu kepolisian, TNI, kami akan bekerja sama.